Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Salam jumpa dengan saya Rizka Rizlia dalam Inside Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani wargi Jawa Barat dengan beragam informasi menarik. Informasi pembuka dalam Inside Jawa Barat kali ini adalah kuliner betis domba. Selain kerap dipertandingkan dalam tradisi adu ketangkasan domba, hewan bertanduk yang satu ini juga acap kali diolah menjadi hidangan yang lezat dan nikmat. Yang unik, olahan domba di Bandung berikut ini menyajikan bagian betis domba secara utuh. Makasih Mas. Wah, ada banyak ya dombanya ya. Ada berapa nih? Gemus. Daging domba disukai sebagian kalangan pemburu kuliner karena memiliki rasa yang lezat. Namun, olahan daging domba ini berbeda dari biasanya karena menyuguhkan daging betis domba secara utuh tanpa ada potongan. Untuk mengolahnya, aneka rempah seperti bawang putih, bawang bombay, lada hitam, kayu manis, cengkeh, kapulaga hijau, kapulaga hitam, daun bay leaves, jahe, dan adas manis ditumis bersama. Setelah itu air dimasukkan dan dicampur dengan yogurt blend, mustard oil, garam, dan garam masala. Lanjut, daging domba utuh dimasak bersama hingga air rempah mendidih dan bumbu meresap. Yang terakhir, cabai Kashmiri dari India ditambahkan sebagai bumbu pelengkap. Setelah bumbu menyusut dan meresap, domba kemudian dihidangkan bersama bawang goreng dan lada hitam. Lemseng Roganjus itu adalah betis domba utuh, dan mungkin saat ini betis domba utuh ini baru ada di Roganjus 77. Dagingnya empuk, rasanya gurih, dan tesnya Timur Tengah. Olahan betis domba ini disukai pencinta kuliner. Selain ukurannya yang besar, rasanya pun dirasa lezat dan nikmat. Saya emang penggemar domba, terus ini juga tadi nyobain lemsengnya, ukurannya besar gitu ya, utuh, biasanya kecil-kecil, terus nggak bau domba juga, bumbunya meresap banget, mantep banget. Ya kecil-kecil, kalau ini kan utuh, besar gitu ya, jadi pol banget lah, mantap. Seporsi betis domba utuh dengan rempah di Taman Kopo Indah, Kabupaten Bandung ini dibanderol seharga Rp105.000. Selamat mencoba. Dian Permatasari, Kabupaten Bandung. Wargi Jawa Barat, kuliner gulai biasanya identik dengan daging sapi atau daging ayam. Nah, yang satu ini berbeda karena menggunakan daging domba. Yang berbeda lagi nih, jadi yang digunakan adalah bagian kepala domba alias gulai kepala domba. Lagi Kang, masih makan lagi? Cucu. Penggemar kuliner daging domba mungkin sudah terbiasa menyantap sate domba, iga domba, hingga lemseng atau betis domba. Bagaimana dengan menyantap kepala domba? Mari kita intip pembuatannya di kedai serba domba ini. Semua bumbu di blender mulai dari bawang merah, bawang putih, hingga cabai rawit. Kemudian bumbu ditumis bersama kayu manis, kapulaga, cengkeh, dan berbagai bumbu rempah lainnya. Tak lupa bumbu merica, kaldu bubuk, garam, dan gula dimasukkan. Setelah matang, masukkan bumbu ke kaldu daging domba dan direbus hingga mendidih. Lalu masukkan kepala domba yang telah dibersihkan ke dalamnya. Tunggu hingga bumbu meresap, empuk, dan matang. Kepala domba bisa disajikan bersama kuah kaldu rempah. Karena menu kami sangat komplit untuk menu domba ini. Gulai kepala domba
Ini memang spesial kepalanya, ini ukurannya premium yang tidak mudah didapat untuk di pasaran. Nah, kami proses dengan racikan rempah-rempah khusus. Ini dengan tes gurih dan kepalanya lembut sekali. Dimakan dengan nasi rasanya akan nikmat sekali. Jarang ditemui di tempat lain, membuat menu gulai kepala domba ini dicari pemburu kuliner. Ini pertama kali saya makan kepala kambing. Awalnya penasaran, belum pernah coba kan. Ini pertama kali, ternyata enak banget, lembut sama empuk. Seporsi gulai kepala domba di kedai makan Jalan Taman Kopo Indah, Kabupaten Bandung ini dibanderol seharga Rp92.000. Seporsinya terdapat setengah kepala dan bisa disantap untuk 3 orang. Dian Permatasari, Kabupaten Bandung. Informasi mengenai olahan kambing dari Kota Bandung akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Kang, makasih ya. Dadah kambing. Dadah. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia, mengupas berbagai isu menarik yang terjadi di Indonesia dan dunia. Perkembangan reshuffle Kabinet Jokowi, Presiden Joko Widodo kembali melempar kode mengenai kemungkinan melakukan reshuffle. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 pagi live di CNN Indonesia. Menghadirkan ruang publik untuk bersuara dan menggali referensi terpercaya dalam menentukan pilihan. Anda, Komisioner KPU, di atas sana tidak mendengar ya ada informasi itu? Kalau memang itu tidak benar, ya kita tunjukkan bahwa itu tidak benar. Harapannya dari Partai Umat, ini seperti apa? Kalau memang nanti akhirnya tidak memenuhi syarat, terus bagaimana? Ikuti perbincangannya dalam Political Show setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan dunia teknologi terbaru bersama CNN Indonesia. Dinosaurus ternyata nggak hanya ada di zaman purba. Saat ini pun ada dan hadir di depan para pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Kami hadirkan deretan informasi teknologi terkini. Jangan lewatkan CNN Indonesia Tech News, Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi di CNN Indonesia. Terima kasih wargi Jawa Barat masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Bagi sebagian orang, daging kambing memiliki rasa yang enak dan lezat. Tak heran beberapa restoran olahan kambing di Bandung diburu para pecinta kuliner. Namun perlu diingat ya, jangan mengkonsumsi daging kambing secara berlebihan karena dapat memicu kolesterol dan asam urat. Berbagai menu olahan kambing bisa dengan mudah dijumpai di kota Bandung. Salah satunya di tempat makan khusus olahan kambing yang berada di dalam terminal stasiun Hall Kebonjati ini. Di tempat makan yang sudah ada sejak 1950-an ini, daging kambing diolah menjadi sate dan gulai. Di sini pengunjung bisa melihat langsung proses membuat sate dari daging yang masih segar.
Menurut generasi ketiga pengelola warung sate ini, ada trik tersendiri kambing seperti apa yang dagingnya pas untuk dijadikan sate. Tidak ada menggunakan apa-apa, bisa lihat langsung proses pemotongan, nusuk sate sampai ngebakar. Cuma memang dari pemilihan daging yang bagus, cara memotong, juga nusuk sate dan ngebakar itu teknik yang menunjang di sini menjadi empuk. Kambing di sini menggunakan kambing betina, usianya 1 tahun ke bawah. Yang dipakai itu kita hanya memakai paha belakang aja. Tempatnya yang terkenal membuat olahan kambing di tempat ini selalu ramai dikunjungi pencinta daging kambing. Selain enak, memang ini legendaris ya. Saya dari sekolah dulu udah makan sate di sini. Jadi sekarang juga ya sambil nostalgia lah makan sate. Sate kambing yang ditawarkan beragam, di antaranya sate kambing polos, sate kambing campur lemak, dan sate sineret. Daging kambingnya sangat empuk, tidak ada perlawanan saat digigit, dan yang paling penting tidak ada aroma khas kambing di sini. Bagi sebagian orang, aroma semacam itu bisa mengganggu bahkan bisa memadamkan selera makan. Dan perlu diingat bahwa olahan kambing tidak melulu soal sate, gulai ataupun tongseng, tapi juga ada olahan lainnya. Lain lagi hidangan kambing yang ditawarkan salah satu restoran di Jalan Riau. Di sini beragam olahan daging kambing disuguhkan, mulai dari kambing bakar, tongseng, gulai, hingga nasi goreng kambing. Namun yang menjadi primadona adalah kambing bakarnya. Daging kambing yang sudah direbus kemudian dimasak dengan bumbu rempah hingga dagingnya lunak. Setelah itu dibakar. Menurut pengelola restoran, resep kambing bakar ini sudah turun-temurun dari pemiliknya yang juga keturunan Timur Tengah. Kalau secara spesifik sih dari jenis kambingnya pun kita pakai itu beda. Kita pakai kambing yang muda, ukuran beratnya pun kita ada klasifikasinya sendiri. Ada berat maksimalnya ketika kita terima. Kemudian dari usianya pun itu ada batas maksimalnya, sehingga jadi dari dagingnya sendiri pun itu udah beda. Dan dari pengolahannya pun kita pakai rempah-rempah pilihan, kemudian dimasak dengan tenaga yang sudah profesional dan dengan resep yang dijaga dari turun-temurun dari pemilik kambing bakar Kairo itu sendiri. Kebetulan suami seneng banget makan olahan kambing, keluarga juga suka, jadi ya seneng. Legendaris, empuk atau gimana? Kalau di sini sih emang empuk, jadi kalau di Bandung sih saya seringnya ke Kairo karena emang dagingnya tuh empuk sampai tulangnya tuh udah bisa copot-copot dari tulangnya gitu, saking empuknya emang. Jadi anak kecil juga bisa makan. Pengunjung bisa memilih bagian yang diinginkan, seperti iga, paha, ataupun punggung. Porsinya juga bisa disesuaikan untuk ramai-ramai ataupun disantap sendiri. Butuh waktu sekitar 15 menit hingga akhirnya pesanan kambing bakar saya ini datang. Harum rempah semerbak dan tersaji panas mengepul ini bikin menggoyang lidah. Apalagi walaupun ini kambing, tapi aroma khas kambingnya ini tak tercium sama sekali. Walaupun baru sedikit ditusuk-tusuk menggunakan garpu dan pisau, ini dagingnya langsung terkoyak karena saking empuknya. Kalau gitu, saya nggak perlu lagi menggunakan pisau, cukup menggunakan garpu untuk menghabiskan seporsi daging panas yang menggoyang lidah ini. Mari makan. Menurut dokter gizi klinik Rumah Sakit Melinda Bandung, per 100 gram daging kambing mengandung 122 gram kalori, 2,6 gram lemak, dan 3,3 gram zat besi. Meskipun doyan daging kambing, tetapi hati-hati agar tidak menyantapnya terlalu sering. Sebab daging kambing sebagai sumber energi cukup besar memicu kolesterol. Tubuh kambing yang paling baik dikonsumsi itu adalah bagian yang dagingnya paling sedikit lemaknya, ya, yaitu bagian paha. Ya, paha itu paha atas, paha bawah lumayan, kandungan lemaknya jauh lebih sedikit dibandingkan iga. Ya, nah hati-hati bagian leher itu juga banyak mengandung lemak, ya, tapi memang lebih empuk biasanya, ya, lebih gurih dibandingkan dengan paha. Jadi untuk kambing bakar yang sudah dimasak terlebih dahulu, dibikin empuk, ya, baru dibakar, itu tidak masalah. Nah, paha kambing pilihan yang paling baik karena dagingnya cukup banyak
tapi lemaknya lebih sedikit dibandingkan iga ya. Bagian tulang belikat ya, bagian punggung itu juga lumayan ya. Hati-hati bila ada lemaknya, jangan dimakan karena nanti berpotensi meningkatkan kadar kolesterol di badan kita karena kandungan lemak jenuhnya yang tinggi. Menurut Yohanes, selama dalam porsi pas, daging kambing menjadi menu tepat bagi para pencinta kuliner. Mau diolah menjadi sate, gulai, tongseng, ataupun steak daging kambing. Zai ul Haq, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat. Nah sekarang saya mau siap-siap meluncur. Seru banget ternyata meluncur di Hobbit Slide dari ketinggian 7 meter ini. Nah saya memiliki informasi tentang kuliner iga seberat 1 kg. Tetaplah bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Seru banget. Yeay. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Menemani sore Anda, kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Polisi akhirnya menangkap 8 tersangka terkait kasus penganiayaan seorang ART di daerah Simpruk, Jakarta Selatan. Saksikan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Laporan terhangat khas redaksi hadir menemani Anda. Redaksi pagi akhir pekan, Sabtu dan Minggu jam 6 pagi. Redaksi sore akhir pekan, Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit. Saksikan informasi lengkapnya hanya di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Kami hadirkan ragam berita teraktual dari dalam dan luar negeri, serta berbagai peristiwa terhangat dengan sudut pandang mendalam. Pemerintah akan kembali merilis kebijakan larangan ekspor terhadap biji bauksit mulai Juni 2023. Jangan lewatkan setiap perkembangan informasi terbaru bersama Happening Now, setiap hari jam 3 sore lewat 15 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Menemani pagi Anda, dapatkan informasi berkualitas untuk memulai aktivitas. Sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua kembali dilangsungkan dan majelis hakim telah memeriksa 5 saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Jangan lewatkan CNN Indonesia Today, Senin sampai Jumat jam 9:30 pagi, live di CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Wargi Jawa Barat, saat ini saya sedang bersama Public Relation Farmhouse Susu Lembang, Teh Intan Setiati. Hai Teh Intan, apa kabar? Alhamdulillah. Teh Intan, ini kan seperti kita tahu saat pandemi kemarin ya, dunia pariwisata ini sempat terpuruk. Nah, untuk kondisi di Farmhouse Susu Lembang saat ini nih, cara bangkitnya seperti apa sih Teh Intan? Ya, jadi memang sekarang itu kan untuk bangkit kembali, pariwisata bisa ramai lagi. Kita berharap para wisatawan tuh udah kembali ya, PPKM sudah dicabut, mereka untuk
kembali ingin datang ke tempat-tempat pariwisata itu ya salah satunya yaitu dengan adanya inovasi-inovasi baru, tempat-tempat wisata kita tambah lagi wahana-wahananya, kemudian renovasi-renovasi, jadi supaya para pengunjung itu bisa lebih nyaman dan merasa safety untuk tetap jalan-jalan ke tempat wisata. Nah, tadi membahas soal inovasi nih Teh Intan. Apa sih inovasi yang ada di Farmhouse Susu Lembang ini Teh? Nah, ada beberapa yang baru nih di Farmhouse Susu Lembang. Salah satunya ada Hobbit Slide. Jadi kita bisa seluncuran tapi seperti bergelombang ya, merasakan seluncurannya biasanya kan lurus aja, kalau ini bergelombang dengan warna-warni yang bagus juga untuk di video, untuk di foto. Kemudian kita namanya Hobbit Slide, jadi memang seperti permainan-permainan para hobbit. Selain itu tempat untuk feeding animalnya, tempat foto-foto dengan animalnya itu kita bikin renovasi lebih nyaman lagi, lebih luas lagi, dan binatang-binatang peliharaannya juga kita tambah jadi lebih mengasihkan buat anak-anak untuk aktiviti di situ. Jadi untuk liburan bersama keluarga juga. Betul ya Teh Intan ya. Terima kasih Teh Intan untuk waktunya. Kuliner daging iga di Bandung ini berbeda dari biasanya karena dalam satu porsi disajikan sebanyak 1 kg. Iga berukuran jumbo ini sedang banyak diburu para pecinta kuliner. Saking ramainya, dalam sehari kedai ini bisa menghabiskan 2 kintal daging loh wargi Jawa Barat. Melihat daging iga seperti ini, siapa yang tidak tergiur akan kenikmatannya? Ukurannya yang jumbo mungkin bisa menambah selera makan Anda. Sebelum ikut menyantapnya, simak dulu yuk cara meraciknya. Kedai iga di Jalan Citarum, Kota Bandung ini sengaja menggunakan ukuran iga yang jumbo. Setelah dicuci, daging dimasukkan ke wajan yang juga berukuran jumbo. Sementara bumbunya menggunakan gula putih, kecap manis, gula merah, sereh, daun salam, dan daun jeruk. Tambahkan air ke dalam wajan dan masak daging hingga empuk serta bumbunya menyerap ke dalam daging. Setelah matang, daging iga lalu dibakar dan kembali dimarinasi menggunakan bumbu rahasia. Iga yang disebut galabak yang dalam bahasa Sunda memiliki arti jumbo ini disajikan bersama kuah kaldu panas. Sementara sambalnya bisa dipilih antara sambal pedas atau sambal mata. Sehingga kita memberi nama galabak juga diambil dari filosofi bahasa Sunda, artinya galabak itu besar. Jadi responnya alhamdulillah itu semenjak kita buka di bulan Februari 2022 ini, ya kurang lebih 4 bulan, itu responnya alhamdulillah sangat baik. Jadi dari pertama buka itu kita sudah bisa menampung hampir full setiap hari gitu ya di resto ini. Sehari memang betul kita bisa menghabiskan 200 sampai 250 kg. Seporsi iga galabak ini disajikan sebanyak 1 kg ke pemburu kuliner yang bisa disantap untuk 4 orang. Iganya tuh gede, wow. Namanya kan galabak sesuai nama restorannya kan. Galabak itu di Sunda tuh artinya besar. Dan ketika ngeliat tuh kayak makin wah lapar banget nih gitu kan, terus pas dicobain rasanya ternyata enak banget sih, apalagi ini kita nyobain yang sambal mata, itu terbaik banget sih. Ini pertama kalinya saya nyobain iga galabak, enak tuh rasanya, maksudnya pakai sambelnya juga jadi nyampur, jadi pas lah. Meskipun jumbo, harga iga galabak cukup ramah di kantong, yaitu Rp175.000. Dalam sehari, kedai iga ini bisa menghabiskan hingga 2 kuintal daging iga per harinya. Selain iga, sop dan gulai juga menjadi menu buruan pecinta kuliner lainnya. Dian Permatasari, Bandung. Steak biasanya disajikan dengan saus barbecue, black pepper atau mushroom. Yang satu ini berbeda karena disajikan dengan racikan sambal yang dibakar. Uniknya lagi, steak ini disajikan di atas tembikar panas. Sambal hampir selalu diburu pencinta kuliner saat menyantap makanan. Dan sambal bakar tengah digandrungi para pembulu kuliner karena cita rasa dan penyajiannya yang unik.
Isian sambal bakar biasanya adalah ayam dan bebek goreng. Bagaimana jika paduannya adalah daging steak? Daging steak yang digunakan di sini adalah daging sapi dan ayam. Yang paling diburu konsumen adalah daging ayam yang menggunakan daging ayam file bagian paha. Pertama, daging ayam dimarinasi bumbu garam, lada, dan kaldu ayam. Daging lalu disimpan di lemari es hingga bumbu menyerap. Sementara itu, racikan sambal yang sudah dipanaskan dibumbui garam, gula, dan kecap. Setelah tercampur rata, daging steak ayam lalu dilumuri bumbu sambal dan didiamkan hingga bumbu meresap. Lanjut, steak ayam dipanggang sambil dilumuri lagi bumbu sambal. Sambil menunggu matang, sambal dan tomat dibakar di atas tembikar. Lalu, steak ayam matang disimpan di atasnya bersama timun dan kentang. Kita ngambil dari barat, makanan barat dan makanan Nusantara kita padukan menjadi satu gitu. Apalagi sekarang sambal bakar sedang viral, jadi kita mix sambal bakar dengan stick gitu. Jadi itu ide pertamanya dari situ. Jadi alhamdulillah respon dari customer kita, apalagi di Bandung sendiri itu cukup baik. Kita sudah mengeluarkan 500 porsi selama setengah bulan ini. Dalam sehari, steak sambal bakar habis 50 porsi. Tak aneh karena selain rasanya yang nikmat, olahan seperti ini baru dan belum ada yang menjualnya di Bandung. Menurut saya steak ini rasanya enak, gurih, terus kayak sate gitu ya rasanya tuh karena dibakar, diolahnya. Rasanya juga pedas, gurih, dan pokoknya recommended banget buat kalian yang pengen cobain steak sambal bakar. Seporsi steak sambal bakar di Jalan Melong Raya Cimahi ini dibanderol seharga Rp25.000 saja. Dian Permatasari, Cimahi. Liputan barusan merupakan penutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami @transmediajabar. Selalu saksikan Inside Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Rizka Rizlia pamit, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.